kalau dia menang pasti ada pembunuhan pasti ya. Pembunuhan. Ya pasti dia akan menghabisi lawan-lawannya, sudah otomatis kan. Lawan-lawannya itu siapa ya? Kaum yang dia anggap sebagai kontra revolusioner, kaum kanan lah, apa tentara juga. Pasti itu akan terjadi. Kalau dia menang pasti ada pembunuhan pasti ya. Pembunuhan itu akan seperti apa eskalasinya, tetapi pasti akan terjadi perang saudara gitu, di sana. Karena tentara pun pasti tidak akan mengalah dan melakukan aksi gerilya pastinya. Jadi perang saudara seperti yang terjadi di Vietnam itu sebuah keniscayaan. Gitu. Makanya Amerika Serikat sangat bersyukur sekali kan ketika Soeharto berhasil menumpas PKI, artinya dia tidak harus turun di dua medan pada waktu itu, di Vietnam juga, di Indonesia juga. Kalau misalnya dia harus turun di Indonesia juga, bayangkan aja, Indonesia luas sekali, lebih luas dari Vietnam, dan dia harus berhadapan dengan perang gerilya yang gila-gilaan, dan itu pasti memakan triliunan uang dia. Sebenarnya dia malas untuk masuk itu. Makanya saya curiga malah ketika dia tahu Indonesia sudah berbebas dari komunis gitu ya, maka dia tidak mempertahankan Vietnam lagi gitu. Dia berasal dari Vietnam walaupun itu tahun 1975, tetapi saya melihat adanya dia menunggu tahun 1975 karena dia melihat sejauh mana pemerintah Soeharto itu komit terhadap anti komunisnya dan menghajar orang-orang komunis sampai ke lubang-lubang semut misalnya. Dan itu memang dibuktikan oleh Pak Harto. Pak Harto membersihkan semua bidang ya, semua sektor yang ada di bawah dia dengan begitu sangat represif. Termasuk Angkatan Laut kan, Angkatan Laut yang waktu itu sebetulnya tidak pro PKI tapi pro Bung Karno, maka diciutkan kan dengan adanya operasi lumba-lumba itu. Jadi Amerika sangat senang pokoknya dengan hal seperti itu. Baru analisa saya ya, saya pikir saya malah curiga bahwa kepergian Amerika dari Vietnam itu karena dia merasa sudah tidak ini lagi dengan situasi tidak Asia Tenggara sudah oke lah Indonesia gitu diperintah oleh rezim yang pro kepada dia.